Itu keluar asli tuh Mai. Wujud tinggi besar tuh. Semacam kayak genderuwo. Ingat saya nomornya. Tuh ingat. Merah. Jadi pertama nih. Sebenarnya sih bukan merah semua ya. Waktu saya kejadian tuh. Jadi yang kuning tuh 3 dulu Mai. 3, yang hijau kosong. Yang merahnya 96. 10 juta 4 digital keluar. Nah akhirnya saya dapat. Saya withdraw. Akhirnya saya untuk ngebayar Mas Ardi. Mas Ardi ini ada rezeki. Jujur nah saya tuh lebih dari 500. Saya kaget tuh Mai. Waduh 500 juta. 500 lebih tuh Mai. Akhirnya Mas Ardi ngomong utangnya sebenarnya sih untuk judi tuh Mai. Nah, setahu saya Mas Nana kalau 1.000 itu 2,5 juta. Kok beda ya? Kemungkinan beda situs Mai. Jadi ada juga yang 10 Ada juga. juta. Jadi situs kan bermacam-macam tuh. Jadi di situsnya Mas Nana ini 10 juta dapatnya. Iya, Kalau yang masang 1.000. 4 digital, 4 angka. 4 Yang digit. masang 1000 itu 10 juta. Terlilit hutang pinjol membuat seseorang menjadi gelap mata dan panik hingga mau melakukan ritual pesugihan untuk mendapatkan nomor togel. Ritual sebanyak 4 kali dilakukan tanpa tahu dampak yang akan menimpanya. Perjalanan ritual yang penuh risiko ini dialami oleh Mas Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiatnya. Dan hari ini kembali kita akan nonton bersama. Ini nobar namanya, nonton bareng ya, bukan main bola aja. Nonton horor juga harus bareng, karena kalau sendirian tuh cukup menyeramkan ya. Narasumber kita hari ini namanya Mas Nana. Ya Mas Nana. Apa kabar Mas Nana? Alhamdulillah sehat Mai. Mas Nana dari Cirebon. Cirebon. Apa profesinya atau aktivitas sehari-hari Mas Nana? Aktivitas sehari-hari sih ojol sih Mai. Ojol, Iya. ojek online gitu. Ojek online. Udah lama? Alhamdulillah masuk di ojol tuh tahun 2017 awal ada ojol di kota Cirebon tuh. Langsung masuk ya? Langsung masuk. Gimana penghasilannya? Mantap. Kalau dulu sih lumayan sih Mai. Jadi ya sesuai sebelum pandemi kan lagi rame-ramenya ojol tuh. Ya banyak sih penumpang. Pas pandemi kan sepi. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih udah normal kembali sih. Udah normal kembali. Cukup lah ya buat lumayan, kebutuhan lumayan sehari-hari cukup. ya. Nah Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya ada sambungannya juga dengan ojol ya. Jadi Mas Nana dan temannya melakukan pencarian nomor ya. Nomor Ya, togel, ritual gitu ya. Gimana kok mau nganterin temennya melakukan ritual, kok mau gitu? Bisanya mau sih Mai. Jadi saking akrabnya sama saya. Jadi dianggap saudara sendiri sama Mas Ardi. Nggak enak gitu. Nggak enak juga sih. Oke. Saking satu komunitas juga, satu tongkrongan. Jadi terpaksa ya. Terpaksa juga ada, unsur terpaksa juga ada. Terpaksa juga ada, mau juga ada gitu Mau ya. juga ada. Karena saking Butuh duit. akrabnya pertemanan sih. Ya butuh duit juga sih si Mas Ardinya untuk Karena utangnya banyak. banyak utangnya. Jadi beliau Mas Ardi itu pernah curhat sama saya. Jadi masalah-masalah bab hutang. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Nana. Jadi awalnya sih pas habis pandemi Mas Ardi curhat sama saya tuh panjang lebar. Nah Mas Ana bisa enggak, saya ini ada permasalahan, masalah ekonomi kan, masalah keuangan. Enaknya ngobrolnya jangan di kumpulan komunitas, enaknya kita ngobrol berdua kata Mas Ardi. Oke kata saya tuh. Pokoknya udahlah kita nyari tempat, akhirnya saya ketemu sama Mas Ardi nyari yang tempat sepi. Nah panjang lebar Mas Ardi mencurahkan permasalahannya sama saya tuh. Akhirnya Mas Ardi ngomong, sebenarnya kata saya ya, Mas Ardi kamu tuh mempunyai masalah apa? Saya jujur nah, mempunyai masalah utang, utang saya tuh banyak. Nah bisanya kamu banyak utang. Permasalahan dari awalnya kamu dari apa bisa banyak utang tuh? Penyebabnya. Tadinya sih nggak jujur si Mas Ardi tuh.
ngomongnya ngebantu usaha istrinya yang jualan kayak semacam baju-baju online, Mas Ardi tuh. Tadinya sih nggak mau jujur. Nah, hutang kamu berapa banyak kata tuh, sampai segini serius curhat sama saya tuh. Jujur nah, saya tuh lebih dari 500. Saya kaget tuh Mai. Waduh, 500 juta. 500 juta lebih tuh Mai. Akhirnya Mas Ardi ngomong, hutangnya sebenarnya sih untuk judi tuh Mai. Saya kan kaget, wah ini kan karena judi, terus banyak yang, ya banyak sih dia curhat sama saya tuh. Judi online gitu. Judi online. Akhirnya yaudah Mas Ardi, tadinya sih beliau itu pengen mencari pesugihan sih Mai. Cuma saya, ntar dulu Mas Ardi, jangan mencari pesugihan. Kalau mencari pesugihan itu efek ke Mas Ardi dan keluarga Mas Ardi itu sangat luar biasa. Harus ada yang dikorbanin, entah itu orang tua atau anak atau Mas Ardi sendiri yang jadi korban. Kalau bisa mencari jalan keluar yang lain, tadinya sih Mai. Akhirnya selang beberapa hari beliau nemuin saya lagi tuh Mai. Nemuin lagi, nelpon lagi, nge-WA lagi. Akhirnya ya udah Mas Ardi. Akhirnya ketemuan kan, ngobrol lagi sambil nunggu orderan sih. Sambil ngopi, sambil ngerokok kan. Nah Mas Ardi, gimana nak? Enaknya kita judi togel aja, tapi online katanya. Nah cuma beliau tuh bingung, semacam pengen masang judi tapi bingung caranya tuh jadi supaya jitu tuh nomor. Kamu punya orang pinter enggak katanya. Kata saya tuh, waduh ya saya nggak punya, kata saya. Nggak punya orang pintar atau mbak. Supaya jitu, supaya kita masang yang banyak aja di atas 100, 200 tuh. Yang 4 angka, jadi pas masang dapatnya banyak kan. Supaya bisa ngebagi hutangnya Mas Ardi. Kata saya oke lah, kata saya kan. Kalau jalan bisnis segitu, ntar saya ngebantunya lewat nemenin. Entah kita nyari-nyari bersama kan. Di tempat-tempat semacam kayak ya untuk acara-acara ritual lah. Nah akhirnya saya kan nyari-nyari tuh, makanya ke tempat kan. Atau nyari-nyari informasi kan, nyari mbak kan. Akhirnya saya dapat tuh makanya di daerah Cirebon Timur. Cirebon Timur, Mas Ardi. Ini ada nih di Cirebon Timur di daerah Curug. Maksudnya kayak semacam curug tuh. Nemuin simbahnya. Ini istilahnya biaya untuk ritualnya gak terlalu mahal. Sekitar 500 ke bawah lah. Semacam untuk beli menyan, untuk ngerokok. Tapi ya harus ritualnya malam Jumat. Siap enggak? Oke Mas Ana, ntar saya nemuin kamu katanya kan. Akhirnya nemuin kan sama Mas Ardi. Akhirnya janjian. Pas Jumat saya berangkat jam 9 malam tuh Mangai. Akhirnya saya ritual kan nemuin simbahnya. Akhirnya saya kan perjalanan tuh ke arah Cirebon Timur. Terus dari perjalanan nemuin simbahnya itu jam 9 malam, nyampe di rumahnya simbah jam 10. 1 jam sih dari kota tuh. Dari nemuin simbah, ya ketemu sih sama mbahnya ngobrol-ngobrol kan. Mbak bisa nggak nih? Nama bisa. Saya pengen nyari nomor supaya tembus nomornya. Nah persyaratannya apa aja? Saya siap bersedia. Nggak terlalu mahal mas kata simbahnya. Paling di bawah 500 lah beli menyan kan. Nggak terlalu mahal untuk beli rokok, untuk saya yang nungguin. Ntar siapa yang mau nungguin ritualnya, ini di depan di Curug. Nah pas dari rumah simbahnya itu ya lumayan sih, jalan kaki sih, naik jalan kaki mbak, terus Mas Ardi, terus saya kan. Nah di situ kan antara sekitar jam 11 lewat sih, itu sudah pemanggilan tuh Mai. Jadi dibuka semacam mantra-mantra tuh. Ya semacam bahasa Sunda Jawa di daerah Cirebon Timur tuh. Saya nggak ngerti bahasa apa yang dibacain tuh. Akhirnya siapa kata mbaknya yang siap untuk nungguin nomor, yang keluarnya nomor. Akhirnya Mas Ardi nggak mau. Udah kamu aja nak katanya. Ya udah siap, saya yang nungguin nomor. Jadi nggak ada serem tuh Mangai, biasa-biasa aja. Ya sampai saya tungguin kan dari jam 11, jam 12 sampai jam 1, sampai pas mau jam 4 tuh. Nggak ada nomor yang keluar tuh. Nah saya kan berpikir di hati tuh, apakah saya dikerjain sama mbahnya kan.
Nah, akhirnya jam 4 datang si mbahnya tuh sama Mas Ardi. Gimana Mas, dapat nggak nomornya? Oh nggak ada makhluk yang keluar kata saya tuh. Cuma dinginnya doang, nyamuk doang kan. Gimana nih, kan sudah semalaman nih. Kok nggak ada, katanya kan ada ini yang ngeluarin tuh, apakah dari pocong lah, apakah dari gendoruan, biasa seperti itu yang namanya ritual kan. Nah ini nggak ada penampakan, biasanya kalau pemanggilan ritual ada penampakan rumahnya. Jadi yang ngasih nomor dari bangsa goib, nggak ada kata saya. Nah akhirnya si mbahnya itu ngomong 1 kali lagi aja Mas. Cuma kan saya nggak mau 1 kali ini aja gagal kan, kedua kalinya kan nggak mungkin. Jadi akhirnya memutuskan sama Mas Ardi, udahlah jangan dilanjutin. Akhirnya kan saya pulang dari rumahnya Mbak, ya hampa nggak dapet nomor kan. Akhirnya Mas Ardi pulang ke rumah, saya pulang ke rumah. Nah terus sambil aktivitas saya nge-grab lagi, kan nggak ada kontak tuh sama Mas Ardi tuh. Dia telepon lagi, nah gimana nih? Ada nyari orang-orang pintar enggak? Mas Ardi belum, kata saya tuh. Ntar kalau ada sih saya kasih tahu. Nah dapat informasi dari temen tuh, makanya yang kedua kalinya. Tapi deket di daerah Cirebon Utara tuh, makanya. Jadi di pinggir sungai, deket muara, itu ritualnya di situ. Jadi mbaknya sih ngomong sama saya tuh, Mas sebelum ritual kalau bisa persyaratannya sih nggak mahal. Kita bagi 2 kata mbahnya nih. Maksudnya gimana mbah? Nemuin kan. Ya kita bagi 2 misalkan masang nih 1.000 contohnya kata mbahnya. 1.000 itu kalau dapat 4 angka 10 juta, 5 jutaan. Pokoknya kamu nyari semacam menyan yang bau batang rumahnya. Yang bau nyengat tuh. Iya jadi untuk pemanggilan, karena ini yang negatif katanya yang dipanggil. Oke mbak kalau saya percaya sama mbak katanya. Nah mbaknya ngomong kamu sampai bisa semacam melakukan seperti ini nih. Apa sih kamu tuh? Jadi gini mbak kata saya tuh. Saya cuma nemenin teman, cuma si Mas Ardi itu gak mau ritual, cuma mendanain. Rokok, makan, bensin dari Mas Ardi kata saya tuh. Ardinya ikut situ? Ikut, setiap ritual ikut semua Mangi. Jadi dimanapun tempat dan lokasi Mas Ardi ngikut. Karena Mas Ardi yang pendanaan ya. Kalau untuk ritual saya yang jalanin. Ya mungkin dia juga ngutang-ngutang sama saudaranya kan. Pinjem-pinjem kalau setiap mau ritual tuh. Saya nyari informasi mbah. Beliau pendanaan tugasnya tuh. Seperti itu, jadi komitmen. Akhirnya saya nyari tuh Mangi sebelum ritual kan. Gimana Mas Ardi? Ini harus kita cari dulu yang bau menyan tuh. Kan bau menyan kan biasanya kan ada yang bau harum kan. Nah ini sih aneh kata saya tuh. Baunya kayak bau batang kan. Kata mbaknya sih untuk ini sih untuk pemanggilan bangsa siluman yang gaib, yang negatifnya. Siap nggak kamu kata saya tuh Mas Ardi. Ini resikonya besar loh kata saya tuh. Akhirnya kan ya udah siap lah. Karena saya banyak utang katanya. Kata Mas Ardi. Ya udahlah siap lah kata saya tuh. Akhirnya kan saya nyari-nyari informasi yang menyan yang berbau batang tuh. Cuma ketemu-temu. Nyari-nyari kan sampai di daerah Indramayu tuh. Kontak tuh. Pokoknya harganya berapa saya bayar. Mas Ardi pun menyanggupi. Nah kalau udah ketemu sama menyan yang berbau batang. Tinggal telepon sama saya tuh. Atau WA. Pasti saya bayar. Nah akhirnya kan dapat informasi di daerah Subang Mangai. Si menyan tuh. Cuma harganya lumayan Mangai. 1.700.000 tuh. Sedikit dikasihnya. Jadi enggak 1 gempal tuh enggak. Sedikit jadi semacam berapa on lah. Akhirnya kejar saya ke Subang tuh. Sama Sardi kan. Lewat Indramayu waktu itu. Car ketemu sama situnya tuh. Nah saya telepon, "Bah, ini cirinya nih. Bener enggak?" Di video call tuh. "Ya bener itu Mas." Akhirnya nemuin langsung Mbah ke malam itu juga. Jadi siangnya saya ke Indramayu. Dapat menyan yang berbau batang. Baunya menyengat Mangai. Jadi enggak enggak normal lah baunya tuh. Enggak umum baunya. Bau seperti batang tikus tuh. Akhirnya kan langsung telepon sama mbahnya kan.
Udah langsung aja ke sini ke rumah saya kan. Kita cepat ritual. Supaya cepat kita bagi dua hasilnya. Siap Mbah kata saya tuh. Akhirnya ritual. Nah cuma ritualnya kan di antara ujung sungai. Pas dekat muara laut tuh Mangai. Semacam itulah. Nah, nyarinya di situ kata mbahnya kan. Akhirnya saya ritual kan. Baca-baca mantra banyak kan. Saya diem. Udah kamu jangan takut kata mbahnya. Gimana pun resikonya Mbah ada di belakang kamu. Jadi untuk bikin mental tuh supaya kuat. Padahal sebenarnya takut Mangai. Simbahnya baca mantra. Tapi mantra saya dengerin tuh bahasa-bahasa Jawa. Kayak semacam Jawa-Jawa dahulu tuh. Iya mbahnya. Kamu siap ya kata mbahnya. Jangan takut. Kamu seorang laki-laki. Harus sukses malam ini tuh. Harus dapat nomor. Gimana pun harus keluar nomor. Jadi semacam mensupport supaya nggak takut tuh. Nah cuma kan saya di hati saya penasaran. Ini keluar nggak kan nomor terus bangsa itunya kan. Bangsa makhluk goib lah. Atau bangsa lembut, siluman, dedemit. Nah akhirnya kan saya menghadap ke arah timur, saya diem aja kan. Pokoknya kamu jangan baca apa-apa, diem aja. Jadi pelanga-pelongo tuh Mangai, ditemenin sama nyamuk ya sama angin ya. Jadi dingin tuh. Nah cuma si Mas Ardi nggak ngikut sih, saya ditinggalin tetap ritual tuh. Tinggalin dari jauh lah antara 1 kilo dari rumahnya mbahnya tuh. Akhirnya diem aja tuh. Dari jam 1 sampai jam 2 antara 1 jam sih Mangai. Buaya putih tuh Mangai. Dari arah laut tuh. Jadi semacam apa ya. Gede enggak gede, kecil enggak kecil Mangai. Jadi kayak air berisik tuh. Gitu tuh suaranya tuh Mangai. Mendeketin tuh. Oh. Diam aja tuh. Wah ini sih, ini tuh wujud asli apa? Bangsa siluman kata saya. Cuma saya tadinya sih mau geser langkah 1000 tuh. Ini kayak asli kata saya tuh. Apa bangsa siluman kan. Saya juga tanya di hati nih. Asli enggak ini tuh. Terus kalau buaya ini kan. Terus gimana komunikasinya kan. Saya ngerti juga kan sama bangsa seperti itu tuh. Apakah bisa ngomong kan. Menganehkan juga saya diem aja. Cuma begitu pas dia dari sungai itu. Dia masuk lagi Mangai. Ke dalam air tuh. Yes, masuk lagi saya diem lagi. Terus hilang lagi. Nah sampai pagi. Gak ada juga Mangai. Gak ada makhluk yang keluar tuh. Gak ada sampai subuh gak ada. Nah pas mbaknya datang nemuin lagi kan. Gimana Mas? Tak keluar katanya itu nomornya. Gimana Mbah? Katanya keluar bangsa-bangsa makhluk itu. Keluar cuma buaya bundung ada situ. Enggak makhluk goib entah genderuwo. Kamunya enggak fokus katanya mbahnya kan. Kurang fokus kamunya tuh. Persyaratan sudah saya penuhin Mbah kata saya tuh. Rokok. Terus yang namanya menyan itu sampai saya nunggu 1 minggu. Belinya di Subang. Itu bau batang loh kayak batang tikus kata saya tuh. Belinya juga lumayan mahal kata saya tuh. Akhirnya kan ya udah kamu ritual yang kedua kalinya saya nggak mau. Adik saya tuh udah curiga tuh. Akhirnya Mas Ardi gimana? Ini udah nggak karuan kata saya tuh. Bayar ke simbahnya berapa? Waktu itu ngasihnya 100 ribu. Ngamplopin tuh rokok. Jadi Mangai itu tuh kalau gul tuh kita bagi 2. Jadi masangnya rencana 50 ribu. Kalau 50 ribu 500 juta. Kalau 4 angka kan. Jadi 250-an waktu itu kan. Jadi untuk itu kan gampang. Ntar yang kedua kalinya kalau pertamanya tembus. Kedua kali kita ritual lagi. Masang lagi digedein gitu kan. Sebentar 50 ribu 500 juta. 500 juta Mangai. Kalau 10 ribu berapa? Kalau 10 ribu ya 100 juta. Yang 1000 aja 10 juta. 4 angka. 4 angka itu tuh. 10 ribu 100 juta. Nah setahu saya Mas Ana kalau 1000 itu 2,5 juta. Kok beda ya? Kemungkinan beda situs Mangai. Jadi ada juga yang 10 Ada juga. juta. Jadi situs kan bermacam-macam tuh. Tapi kebanyakan yang ilegal kebanyakan sih. Iya. Yang di web. Jadi di situsnya Mas Nana ini 10 juta dapatnya. Iya Kalau yang masang 1000. 4 digital 4 angka. 4 Yang digit. masang 1000 itu 10 juta. Oke. Ada juga yang dapat 2,5 juta. Ada ya? juga yang dipotong 10 juta tuh paling 250 potongannya tuh. Atau 750 jadi 9 juta 250 kadang-kadang. Ada potongan pajak sih. Kalau di situs saya normal masang segitu tuh.
Mas Adi sering pasang di situ ya? Sering, tapi sekarang udah diblokir Mang. Udah pernah dapat Pernah dapat pasang berapa? masang 1010 juta. Diblokir sekarang. Oh ya syukurlah udah diblokir ya. Diblokir. Nah akhirnya kan sama Mas Ardi. Gimana nih Mas, ritual yang kedua ini kita nih gagal lagi. Tadi pertama di daerah Cirebon Timur gagal. Ini yang kedua gagal. Terus gimana kata saya kan. Akhirnya Mas Ardi kan ngomong, ya udahlah kita tuh istirahat dulu katanya kan pening kan. Mungkin kita kan udah capek lah, udah nyari kita usaha. Terus mau gimana lagi? Ya udah kita istirahat dulu, kita aktivitas seperti biasa dulu. Kita ngegrip-ngegrip dulu atau kita ojol dulu. Kita santai-santai dulu lah sambil kita nyari informasi kan. Akhirnya Mas Ardi pulang ke rumahnya, saya pulang ke rumah. Selang antara 1 bulan kita dapat info lagi Mangai. Karena teman satu kampung ada nih orang pinter di daerah mana? Enggak jauh. Pokoknya deket lah di daerah Cirebon. Ini sih yang penting kamu ngasih rokok. Jadi enggak banyak persyaratan yang neko-neko katanya. Minta alamatnya Mas kata. Dikasih alamatnya Mangai. Alamatnya lengkap. Di daerah Cirebon ke arah selatan tuh Mangai. Kayaknya di daerah pokoknya perbatasan Kuningan lah. Antara Sunda Jawa juga sih. Akhirnya saya di sana kan nemuin tuh alamatnya lengkap. Udah tua sih Mangai. Udah tua akhirnya kan ngobrol-ngobrol tuh. Bah kata saya tuh. Saya dari Cirebon. Dari kota Cirebon. Pengen mempunyai masalah utang. Ini yang punya utang teman saya Mas Ardi, saya pengen jalan pemasangan nomor, bisa enggak Mbak? Bisa Mas, katanya tuh. Tapi kamu jangan lari kalau ada yang nemuin kamu. Pokoknya kamu jangan lari lah demi tujuan kamu. Gimana caranya kamu supaya kamu jangan lari lah kalau nemuin seperti makhluk seperti itu tuh. Enggak bakal bunuh kamu. Pokoknya kamu jangan lari. Mas Ardi nggak mau tetap. Nah akhirnya saya juga sih karena udah biasa ritual makanya jadi akhirnya saya juga yang melakukan juga sih. Terus saya juga rasa penasaran tuh makanya. Apa sih yang namanya makhluk gaib? Kalau nantang sih enggak. Beneran gak sih namanya makhluk gaib ada gitu loh. Kan yang namanya gaib kan harus diimani emang iya. Walaupun sebangsa ya itulah bangsa-bangsa halus kan. Nah inilah kesempatan juga kan. Akhirnya saya nyoba lagi kan. Gimana Mbak ritualnya kan. Udah Mas yang ritual kamu Mas adiknya di rumah. Kamu ritual juga. Pokoknya Mbak yang ngundang katanya. Kamu gak usah takut. Akhirnya kan di bawah tuh Mangai. Di semacam kayak ladang tuh sawah tuh. Ada gubuk sih Mangai. Udah kamu di sini biar gak kedinginan. Nah itu dibaca mantra juga. Jadi kayak mantra-mantra Jawa tuh. Jawen. Campur Sunda, Jawa. Semacam pokoknya mantra-mantra dahulu lah. Pokoknya ngerti ya mantra-mantra seperti itu. Akhirnya saya diem aja tuh Mai. Nah cuma pokoknya kalau kamu ditemuin yang orang tinggi besar. Kamu jangan lari. Terus pokoknya kamu diem lah. Kalau kamu lari. Kamu resiko katanya tuh. Seolah-olah kamu kayak nantang kalau lari tuh. Mending kamu diem. Enggak bakal bunuh. Nah cuma itu kan ritualnya sih sebenarnya sih dari jam 10 malam tuh Mai. Jam 10 malam pemanggilan. Akhirnya saya kan diem aja kan. Tuh ditutupin semua di dalam gubuk tuh Mai. Nah tadi yang keluar dari jam 12 ular tapi sih ular besar ya. Ular besar tapi fisik wujud bukan goib. Menurut saya juga bukan goib. Yang namanya di ladang sawah sih Mai. Ular besar tuh. Di bawah kolong tuh. Cuma saya dikit enggak atau. Tadinya sih takut sih Mai. Cuma udahlah diem aja tuh. Sebesar apa ularnya? Kalau besar sih besar juga sih Mai. Ada seukuran segini nih. Ular sawah. Sekaki tuh ular sawah. Yang kayak ular sapi tuh. Ular kata orang Jawa sih ular sapi tuh kayak semacam piton Jawa. Jadi ada belang-belang kuning tuh Mai. Nah antara jam 1:30 itu keluar asli tuh Mai. Wujud tinggi besar tuh. Semacam kayak genderuwo. Itu bulunya tuh ya kalau semacam bangsa goib itu semacam kayak kawat aslinya tuh Mai. Asli murni bangsa goib itu kayak kawat. Jadi dari kaki sampai kepala tuh
rambut semua, jadi nggak berwujud. Tinggi. Wujud tinggi. Bunyi, tuh. Dari kejauhan nih, mendekat. Dari suara tuh gede pijakan ke tanahnya tuh. Jadi di gubuk saya tuh getar. Goyang tuh. Kayak gempa. Takutnya di situ. Terus kayak ini raksasa tuh, Mas. Jadi saya kabur. Kata mbaknya jangan kabur, kalau kabur ada resikonya. Tuh pas saya keluar lempar, Mas. Jatuh ke sawah tuh. Wah. Untungnya kan gak jatuhnya ke batu ya waktu itu tuh. Masih di lumpur. Terus saya lari sih ke rumahnya mbahnya tuh. Ya gagal waktu itu tuh. Di situ gagal lagi. Gagal. Karena saya lari. kabur. Lari sih. Kalau kuat mungkin ada Mungkin ada penampakannya. komunikasi, Mai. Saya kan udah ngomong, kata si mbahnya kan. Kamu jangan lari, kalau lari ya resiko. Akhirnya dilempar, kata mbahnya tuh. Kalau nggak lari, kata mbahnya nih. Itu dipasti, Mai. Dikasih nomor tuh. Dikasih, Pak Tangga tuh. Akhirnya kan pulang, Mas Ardi kan kecewa. Udahlah, kecewa kan, ya mungkin karena kalut juga kan. Ya karena udah banyak modal sih. Dari awal kan sering. Maksudnya udah ngeluarin banyak inilah. Udah banyak modal kan, udah banyak. Akhirnya Mas Ardi kan kayak setengah nyerah tuh, Mai. Udah lelah mungkin ya sama saya kan. Akhirnya kan pulang terus gak ada kabar waktu itu tuh, Mai. Hampir 3 bulan tuh. Gak ada kabar. Tapi kalau ada informasi yang sifatnya mbak-mbak yang ngerti ya ngasih tahu. Akhirnya kan saya dapat info juga sih orang dari anak peleret tuh. Nah si pamannya si teman saya tuh yang ojol juga sih. Pernah tembus Mang. Nomor yang dari Majalengka tuh. Konon katanya dari temennya tuh, makanya saya semangat. Nah 3 bulan tuh ngabarin Mas Ardi. Mas Ardi gimana ini dapat info lagi. Itu terserah kata saya tuh. Kalau dijalanin tapi persyaratannya lumayan besar untuk persyaratan. Kalau instan kata mbahnya puasa. Informasinya kamu dari mana? Dari teman saya orang Peleret. Pamannya berhasil jalanin ritual tuh. Yang kebanyakan sih berhasil semua. Tapi di daerah mana? Di daerah antara perbatasan Majalengka Kuningan. Kalau untuk biaya sih antara kurang lebihnya 5 juta. Nah mungkin Mas Ardi kan bingungnya kan ini Mangai, mungkin biaya juga kan ya, mungkin kan. Ntar dulu saya pergi dulu kan untuk ngumpulin biaya katanya. Telepon ke saya tuh Mangai, lewat telepon, lewat WA. Kalau sudah ada biaya saya hubungi Mas Ana katanya. Ntar saya utang-utang dulu, akhirnya dia minjem-minjem dulu Mangai. Dapat tuh Mangai, jangka 1 minggu tuh. Ngabarin lagi ke saya. Udah Mas Ana siap katanya. Akhirnya saya ketemuan sama Mas Ardi. Nemuin si Mbah yang dikasih alamat sama temen saya yang orang Peleret tuh. Nemuin lengkap sih alamatnya Mas. Nemuin antara perjalanan 1 jam dari Cirebon, kota Cirebon sih pada asar tuh. Nyampe di sana antara 5:30 ya, kalau nggak salah tuh 5:30 lah. Sebelum maghrib tuh Mai. Jadi ngobrol-ngobrol dulu, minum kopi dulu ya jejamuan lah. Nambahnya apa nanya lagi sih sama Mas Ardi sama saya kan. Mas, apakah puasa Pak? Ritual instan. Kata si ininya tuh Mai, kata si mbahnya. Saya tanya ke Mas Ardi gimana nih? Udah pakai ritual instan aja, pakai sesaji. Akhirnya saya naruh uangnya tuh sama mbahnya. Itu ada buhur, ada misik, pokoknya banyak Mai, lengkap Mai. Pokoknya banyak lah kopi hitam, air pokoknya banyak lah dari semacam pisang tuh, lengkap. Pokoknya lengkap lah. Jadi udah disiapin karena mungkin kemungkinan dari dulu udah nyiapin seperti itu juga hajatnya kan, tujuannya kan. Nanya sama mbahnya kan, Mbah ini apa ada resikonya enggak semacam kayak tumbal? Kata mbahnya enggak ada Mas. Mas Ardi juga nanya kan sama si mbahnya, Mbah
Beneran nggak ada katanya. Nggak ada. Yang penting kamu berani gitu loh. Berani apanya Mbah? Ritualnya nungguin, maksudnya di tempat itunya, di tempat ritualnya kamu jangan takut kata Mbahnya. Pokoknya yang dulu-dulu juga ya sering tembus gitu loh. Sering dapat nomornya tuh. Banyak Mas, bukan kamu aja. Dari luar Jawa, dari Jawa Timur, banyak sih anak-anak muda banyak Mas ke situ tuh. Akhirnya pas Isa ngobrol lagi sama Mbahnya, siap belum Mas? Yang ritual nih siapa? Nah yang ritual nih nanya kan sama Mas Ardi, yang ritual saya apa Mas Ardi? Cuma Mas Ardi kan, Mbah saya sih enggak inilah. Mau, yang kemungkinan juga udah ngeluarin uang sih Bang Ei. Jadi akhirnya kan sama saya kan, kamu aja sih nah katanya. Wah ini kata Mbahnya nih, ini sering katanya tuh. Udah tahu Bang Ei sama saya tuh. Wah ini sih sering ini nih. Sering orangnya penasaran. Kata Mbahnya, ini kayaknya Mbak tadi saya sebelum ke Mbak nih ya, pernah ritual juga kabur saya tuh Mbak kata saya tuh. Udah kamu pokoknya udah saya cek hari kamu hari kamu kan hari ini hari Senin kan. Udah untuk pas untuk malam ini nih kamu nggak bakal lari. Itu. Akhirnya saya kan ritual, Mbah ritualnya di mana? Di rumah apa di tempat angker apa kuburan kata saya. Enggak, pokoknya bukan di tempat angker atau kuburan kata Mbahnya. Kita ritual tuh di atas bukit Mang Ei. Bukan di kuburan atau tempat angker bukan. Dari jauh tuh Mas. Naik ke bukit tuh. Jadi ada semacam pepohonan tuh Mang Ei. Ya lumayan sih. Dari itu tuh yang namanya pegunungan ya. Dari lewat sawah dulu kan. Terus naik ke atas. Jadi di atas bukit. Sepi nggak ada rumah Mas. Ya dari pertama masuk ke hutannya juga merinding sebenarnya sih Bang. Jadi mungkin sudah khusus untuk ritual nomor. Akhirnya saya simpannya udah baca mantra satu. Pokoknya lama sih antara kalau sejam sih nggak ada ya. Pokoknya ada setengah jam tuh. Baca mantra pas menyandi itu tuh. Misik apa disiapin semua lah. Buhur yang dibakar tuh Mai. Enak sih buhurnya tuh. Baunya tuh mahal sih Mai. Ya dibakar, entah bacaan apa ya nggak paham ya. Semacam bacaan orang-orang dahulu tuh Mai. Pemanggilan apalah saya nggak paham. Saya dengerin orangnya Sunda sih ngomong Sunda tuh. Saya dengerin aja. Ini sih mantra-mantra Sunda. Kalau saya kan orang Jawa. Nggak ngerti ya dia. Terus si artinya dibawa sama si mbahnya nih Mai. Dibawa. Ya jauh jadi saya ditinggal sendiri Mai. Dia pulang ke rumahnya. Ntar Mas kalau jam 3 nomor nih antara sebelum jam 3 dapat. Jadi mbaknya udah tahu Mai. Pokoknya kamu jangan kabur lah kata mbaknya. Nah saya diem aja tuh. Mai. Antara mulai ritual kan dari jam kalau nggak salah jam 10 lewat ya Mai. Pas pembakaran tuh jadi antara jam 10 lewat ke sana tuh setengah 11 lah. Dari jam 11 sampai jam 12 tuh nggak ada apa-apa Mai. Sampai jam setengah 1 jam itu nggak ada makhluk. Pas jam 1 angin tuh Bang Ai. Besarnya angin. Bikin merinding tuh. Bulu keruduk tuh. Karena pohonnya gede-gede Bang Ai. Besar tuh kalau di dekap tuh. Wah ada 4 orang 5 orang gak bisa ini tuh. Jadi di atas bukit. Nah pas sepi sunyi tuh. Gak ada angin. Sehilangnya angin nih Bang Ai. Teduh kalau orang Jawa tuh. Jadi gak ada suara teduh tuh. Kayak orang cekikikan anak kecil tuh Mai. Dari bayangan tuh. Lepas. Nah pas anehnya itu si anak kecil tuh mendekat Mai. Di sesaji tuh. Kayak nyicipin yang apa ya. Kalau kita tuh semacam kita tuh ngejamu. Yang ngejamu mungkin saya tamu. Ngejamu beliau gitu loh. Anak kecilnya gitu. Seperti apa bentuknya? Kalau orang Jawa sih kita orang Jawa ya bahasanya ya. Jadi cicilining tuh Mai. Kalau si cilining tuh tuyul di atasnya Mai. Jadi pokat tuh kayak gini. Jadi ini nih Mai. Jadi segini nih. Jadi kayak sempak tuh. Segini nih. Enggak segini enggak. Segini pas. Ada penyekat tuh. Pas seperti sempak lah. Nah itu kayak ya setahu saya sih mungkin minum ya air putih tuh. Kayak ada minum tuh. Pas saya diem aja. Wah ini sih diminum.
Cuma saya nggak lari, biasa aja sih. Wah ini sih biasa aja lah, anak kecil ya, nggak merinding. Nah pas hilangnya si Cici Linding itu sunyi lagi Mang sepi tuh. Nah bau amis Mang nyengat tuh. Ih, bau ya saya tuh apa kayak semacam amis tuh. Baunya minta ampun tuh. Tadinya pengen muda Mang cuma mau muda gimana ya. Bau amisnya minta ampun Mang beneran. Diam aja saya tuh, bau amis. Terus ada yang nangis berhenti tuh. Nah ini saya mau kabur Mang kalau yang semacam nangis perempuan tuh, wah saya pengen kabur. Berhenti tuh, nggak berhenti Mang di belakang, di samping, di kanan tuh. Ya takut sih mau saya gagalin ritual tuh. Nah kabur aja ya ini sih. Nah pas nangis nih Mang ada yang terakhirnya nih Mang ada semacam kayak wajah yang nggak berwujud tuh Mang dari asap tuh. Asap dari kecil dulu nih Mang jadi si asap tuh nggak nempel ke tanah, keluar asap. Nah pas keluar asap berwujud orang Mang. Itu yang apa? Yang bau amis ternyata dari yang wajah yang ada yang bernanah Mang separuh nih. Bau amis, oh ini ternyata kata saya tuh yang berbau nanas. Tadi ada ularnya ada di wajahnya ini, wujudnya orang, separuhnya ini berbau amis. Mungkin wah yang dari tadi yang berbau amis, yang nangis merintih yang berbau amis, yang dari ini wujud aslinya. Wah ini ya kata saya tuh. Tapi saya diem aja Mang bau juga itu pas datangnya itu tuh. Jadi keluar jadi mata nih melotot Mang. Nah pas itu pulang si hilang begitu hilangnya, hilang sepi juga kan. Nah keluar banyak kelawar Mang banyak ribuan Mang kelawar nih. Wow ngelilingin di atas saya nih keliling, muter terus. Ada ininya yang paling besar Mang besar tuh, jadi kayak semacam bosnya ya. Saya diam aja. Nah pas si kelawar itu yang gedenya Mang nungkrubin sampai ke tindih tuh, ke tanah tuh Mang jatuh saya tuh. Wah pas si Nindi tuh agak lama Mang saya juga saya pingsan apa gimana ya, mungkin karena nah itu sudah nggak inget waktunya, jamnya saya nggak inget jujur, karena di tungkrubin itu dari seolah-olah saya ketindian lah. Nah pas si kelawar ini hilang lepas dari badan nih. Nah si nomor keluar tuh Mang Ingat saya nomornya. Tuh ingat merah. Jadi pertama nih, sebenarnya sih bukan merah semua ya waktu saya kejadian tuh. Bukan merah semua. Jadi kuning dulu Mang, saya ingat. Jadi pohon sih banyak nih Mang. Jadi kayak ada yang pohon yang semacam kayak sawo kecik tuh. Tahu Mang sawo kecik? Nah pohon besar tuh dari sampingnya sawo kecik tuh banyak. Nah yang sawo kecik tuh ada yang dikulonnya dari sawo kecik Mang. Jadi kuning, hijau, merah. Jadi yang kuning tuh 3 dulu Mang. 3, yang hijau kosong, yang merahnya 96. Jadi nomor 309. Wah udah seneng saya. Wah ini udah final kata saya tuh. Pas saya catat, datang simbahnya Mang. Datang udah jam 3 pas, kurang lebih jam 3 sama Mas Ardi tuh datang ke tempat saya ritual tuh. Ya mungkin dari kaki bukit ya, naik ke bukit kan agak lama juga, mungkin beliau dari rumah juga kan mungkin 2:30 mungkin, atau sebelum jam 3-nya lah kurang lebihnya kan. Akhirnya mbaknya pasti dapat ya, jadi udah tahu mbaknya. Nggak lari kan, nggak kabur kan. Saya diem, ya mbah enggak. Dapat nomornya, dapat mbah. Tapi nggak saya sebutin. Ntar aja mbah nomornya di rumah aja saya terangin. Gitu kan. Nah pas dari turun bukit, saya ingat sama saya tuh Mai, yang pernah semacam ritual-ritual seperti itu. Nomor yang sering ritual tuh, kalau yang merah saya ingat saya tuh, itu membahayakan. Kalau yang kuning resiko efeknya nggak terlalu parah.
atau hijau tuh, ya istilahnya levelnya aman. Ini Sedangkan kalau ini yang merah 2 angka terakhir, di angka terakhir Mai. 2 angkanya. Iya, Mas Ardi udah seneng. Waduh tuh udah wah bunganya tuh minta ampun lah. Kayak semacam ya saking senengnya lah. Jadi sampai jalan dari itu tuh ya saking enak lah dari turun tuh ngomongnya tuh wah saking bunganya mungkin karena wah ini bakal utang lunas semua kan. Nah pas turun ingat omongan teman saya tuh di hati tuh kalau yang merah. Cuma saya nggak nerangin. Dapat mbah, mbahnya ngomong dapat mas Nana, dapat mbah. Ntar ngomongnya ke rumah aja, di rumahnya mbah. Nah tadinya sih mau ngejelasin di rumahnya mbak, cuma saya nggak ngomong. Mbak ntar dulu lah di rumah aja, di rumah saya. Ntar ngobrolnya ke rumah saya karena saya udah capek. Tadinya si mbaknya mau ngomong, mas nomornya berapa yang tadi keluar. Jadi ntar dulu mbak kata saya tuh, ini capek lah udah buru-buru pulang lah. Saya udah lelah kata saya tuh. Jadi udahlah saya tuh kalau udah nomor sih saya pasangin mbah. Nah ntar saya langsung motong ke mbaknya mbah. Kalau saya pasangin mbaknya saya kasih 50, jadi ngompas tuh. Jadi mengalihkan omongan. Jadi udah nggak apa-apa. Biasanya juga kalau orang-orang dulu juga ngasihnya 20 juta, 30 juta. Ini 50 ya lumayan kata mbaknya. Ya udah, Mbak makasih banyak kan Mbak ya. Semoga berhasil. Akhirnya saya pulang sama Sardi. Nah, di dalam perjalanan saya mikir tetap dipasang nggak. Jadi takutnya rasa khawatir Mas Ardi nggak jujur. Pas waktu saya ritual pertama dari jam 12 tuh, antara jam setengah 12 jam 12, pas saya ditinggalin sama Mas Ardi, takut Mas Ardi ini ngobrol sama Mbah beda cerita. Takutnya saya yang dikorbanin atau yang jadi tumbalnya Mas Ardi bila mana nomor itu mau dipasang. Saya tetap ada rasa curiga sama Mas Ardi, yang namanya orang kan tetap harus ada. Nah, jadi kecurigaan tuh ada sebenarnya Mangai. Nah sampai di perjalanan pun saya, karena dari awal cerita juga nggak jujur kan. Nah akhirnya pas di perjalanan pulang dari Majalengka Kuningan, saya pulang sama Mas Ardi ini. Saya mampir dulu di warung tuh Mai. Dah istirahat dulu sejenak, kita ngopi-ngopi, ngerokok. Nah nanya terus di warung sambil ngopi, Mas nomornya berapa? Tetap saya pasangin Mas Ardi. Saya pasangin, nggak bakal nyurangin kata saya. Tetap karena Mas Ardi ini dari awal sudah berusaha untuk ngebentasin utang. Saya ngebantu tenaga, pikiran, curhat. Sampai saya ngelakuin ritual demi apa kata saya tuh? Demi pertemanan kita. Kita persaudaraan sama Mas Ardi tuh. Saya anggap saudara sendiri. Kan tahu sendiri Mas Ardi berapa ritual. Masa saya ngebohongin Mas Ardi? Jadi ada sisa. Waktu itu tuh 500 ribu. Nah sisanya tuh 300 ribu untuk beli saldo. Saya masanya kan online tuh. Saya pasangin 300 ribu. Nah 200 ribunya untuk makan tadi di perjalanan di warung. Akhirnya kita di perempatan kota Cirebon tuh kita, Mas Ardi pulangnya ke arah selatan, saya ke arah utara. Nah akhirnya di rumah tuh saya pasangin, tetap saya pasangin, tapi nggak pasangin yang nomor yang tadi dapet. Jadi 3096 saya pasangin depannya aja Mangai. 3096 tuh nomor yang dapat dari ritual tuh 3069, saya balik 3069. Jadi walaupun dipasang tetap dipasang, tapi untuk nyari alasan tetapi nggak dapet. Jadi 3096 saya pasangin 3069. Jadi tetap saya pasangin, cuma nggak keluar kan karena dibalik. Nah akhirnya saya pasangin, Mas Ardi nanya karena pasti dapat. Bahkan Mas Ardi pun telepon dari sebelum saya telepon, Mas Ana, udah nih pasti dapat. Gimana cara withdraw untuk penarikannya? Mas kata saya tuh, tadi kan saya kecapean, saya masang tuh, nggak tahu kebalik atau gimana. Alasan saya, Mangai, alasan saya tuh, lo bisa kebalik kata Mas Ardi itu. Yang keluar nomor berapa? Yang keluar 3096. Berarti keluar Tetap nomor itu ya? Keluar kalau dipasang. Cuma saya sengaja dibalik 3069. Tuh, akhirnya kan debat tuh di telepon. Akhirnya udah Mas ketemu aja sama saya. Gimana Mas nuntut? Kamu tuh bisa kebalik sih. Udah susah payah kita perjalanan, sudah berapa kali ritual kamu. Mas maaf kata saya tuh. Saya ceritain nggak, maaf kata saya tuh. Ini tuh bukan saya nggak unsur sengaja. Jadi ini nomor nih
saya masa mau tidur, saya capek. Ya seharusnya kamu tuh tidur dulu, istirahat dulu. Dari sana tuh tidur dulu baru dipasang, kata Mas Ardinya tuh. Kan waktunya kan masih panjang sampai jam keluarnya nomor sampai jam 11 malam. Kenapa kamu habis pulang dari perbatasan Majalengka Kuningan kamu langsung pasang? Kata Mas Ardi, udah pokoknya saya ini pengen ganti yang tadi saya keluar dari awal sampai yang 5 ritual tuh, awal ritual pertama. Ganti biaya. Ganti biaya ya, nggak bisa Mas, kata saya tuh. Kalau untuk sekarang sih nggak bisa Mas Ardi. Kita bayar utangnya ntar, kata saya tuh. Kapan-kapan ya insya Allah ya, kata saya tuh. Kalau ada rezeki saya mipil gitu loh, cicil atau 100, 200, jadi ntar pokoknya habis lah. Nah pas selang beberapa bulan saya dikasih nomor sama orang dari Cirebon Timur tuh. Pas posisi lagi nge-grab ngojol tuh, bawa penumpang, telepon, siapa ini yang wah sampai 15 kali. Saya angkat ya, bagus, kata saya tuh. Ada perlu apa? Ini Mas ada nomor, cuma 3 angka ngasih itu bukan 4 angka. Masih inget tuh 8806. Nah si depannya cuma 806, cuma saya tambahin dari 806 tuh. Jadi dari kepalanya saya tambahin diurut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Jadi berurut kepalanya tuh. Nah ini ya tinggal ngikutin nih 806. Jadi 0806, 1806. Seperti itu tuh. Jadi 10 pasangan, 1000 semua dapat 10 juta 4 digital keluar. Nah akhirnya saya dapat, saya withdraw, akhirnya saya untuk ngebayar Mas Ardi. Mas Ardi ini ada rezeki. Ini alhamdulillah udah saya bayar 4,5 juta. Jadi beres urusannya. Urusan selesai. Tapi Setelah itu hubungan baik nggak? baik lagi. Nah pas itu kan dia ketemuan tuh, ketemu sama saya tuh Nah Mas Nana saya mau, alhamdulillah katanya saya tuh ada rezeki dari paman untuk usaha di Jakarta. Usaha apa Mas Ardi? Jualan dagangan katanya, jualan makanan tuh Tapi alhamdulillah udah ya selang beberapa tahun ngabarin ke saya tuh, hutangnya lunas semua alhamdulillah. Sekarang tuh alhamdulillah, nah saya tuh dapat hikmah. Dulu saya tuh udah saking buntunya atau pusingnya permasalahan. Gak apa-apa Mas Ardi, namanya kita manusiawi ya, permasalahan tuh ada aja lah. Mungkin perjalanan kita tuh lewatnya jalan seperti itu dulu. Jadi dapat dari mana uangnya Mas Ardi itu buat bayar utang? Dari usahanya sekarang dah. Dicicil, udah ada ya? 2 tahun, iya dicicil. Yang dari 500 juta lebih tuh Beres semua? Beres semua alhamdulillah. Oke, yang saya mau tanyakan info tentang warna merah angka itu dapat dari mana? Bahwa merah itu berbahaya? Merah itu berbahaya dari teman saya Gimana ceritanya? Sebelum saya ritual dengan Mas Ardi. Nah teman saya kan pernah tuh, ya sudah langlang buana ya semacam kayak gitu tuh udah, karena orang dahulu sih jadi tahu tuh yang namanya nomor yang membahayakan, yang nomor ini tuh. Ada yang kan ada level-levelnya ada yang kuning nih, kuning paling efeknya apa gitu. Tetap memang semua nomor tuh dari hal yang seperti itu memang ada efek. Cuma kadar efeknya tuh ada yang ringan, sedang dan berat. Makanya nomor tuh keluarnya kuning, yang 4 angka sih saya ngambilnya hijau, merah. Nah kalau kita ngambilnya 2 angka aja, itu kebanyakan kuning Cuma ini kan ngejarnya kan 4 angka. Ini yang merah tuh ujung itu yang yang 69 iya ekor. Jadi nggak bisa diapa-apain ya? Nggak bisa diapain, itu harga mati tuh. Waduh itu ngeri. Nah Bisa celaka. Iya celaka. Nah sehabis itu kan saya ngobrol tuh sama yang tadi ngingetin teman saya tuh, Mas Abdul kan. Saya pernah curhat kan ke Mas Abdul. Mas Abdul, saya kan pernah ritual nih sampai tembus dikasih nomornya, itu keluar nomornya. Dipasang nggak kamu? Nggak dipasang, kata saya tuh. Waduh kamu untungnya selamat, kata Mas Abdul tuh. Kamu masih umur panjang, itu bisa jadi tuh teman kamu tuh, kamu jadikan semacam kayak tumbal tuh. Jadi sebenarnya Ardi mungkin sudah tahu ya, Iya, makanya nggak mau melakukan mungkin ritual. juga, mungkin. Oke. Nah, kira-kira baik nggak untuk memasang nomor untuk penonton nih? Pesan untuk semua penonton sih, ya janganlah. Karena untuk arah seperti ritual-ritual seperti itu tuh, efeknya luar biasa sih sebenarnya. Bahaya ya? Membahayakan sebenarnya. Jadi menurut saya pribadi yang pernah mengalami, ya kita diambil hikmahnya aja. Sesulit apapun
permasalahan kehidupan tuh pasti ada jalan keluarnya Iya. makanya. Contoh kita kan dari kejadian nyata Mas Ardi itu, ya mungkin Mas Ardi perjalannya ritual dulu, tapi alhamdulillah sekarang Untung nggak berhasil ya. iya untungnya nggak berhasil. Kalau berhasil kan, kalau nekat nih, kalau nggak dapat dari Mas Abdul infonya sebelum kejadian kita ritual, mereka kan sudah pengalaman semacam itu tuh. Oke. Sobat Malam Mencekam, itulah kisah menarik dari Mas Nana ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari jeratan pinjol Ya, dan pinjol, hutang-hutang ya. Dan jangan coba-coba melakukan jalan pintas mencari nomor atau pesugihan. Iya. Mas Nana terima kasih. Ya. Dan Sobat Malam Mencekam, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.